Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada Bapak dosen Andi Winata, Magister Teologi Islam, selaku pengampu mata kuliah Nasikh Mansukh. Perkenalkan, nama saya maaf ada kendala teknis. Saya ulangi, perkenalkan, nama saya Anwar Afnudin dari semester 3 yang akan melaksanakan tugas Nasikh Mansukh, yakni membuat video menjelaskan bab yang kemarin sudah dijelaskan di kelas yang sudah dipresentasikan. Namun kali ini kita disuruh oleh dosen kita untuk membuat video. Untuk teman-teman, jika saya ada kesalahan, mohon untuk pembenarannya, untuk mengkoreksi jika ada kesalahannya, dan bisa ditulis di kolom komentar itu. Kalau ada bacaan saya yang salah gitu, langsung ditulis di komen. Soalnya saya juga masih belajar, belum sepenuhnya bisa ya, mencoba ini, semoga hanya sedikit kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan pada materi. Aku membaca wal ayatu at-talithu wal 'ishruna. Qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ayat 220. Ini hanya sepenggal ayat. Sebaiknya saya bacakan semuanya. Kalau di kitabnya itu hanya segitu. Kalau lengkapnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Za'ama qaumun annaha nasikhatun biqaulihi ta'ala. Sekelompok orang itu mengeklaim bahwa ayat wa yas'alunaka 'anil yatama itu menasakh pada ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Bahwa ayat tadi yang wa yas'alunaka 'anil yatama itu menasakh pada ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Penjelasannya wadzalika anna hadhihi ayat lamma nazalat takhrijun nasa ayyukhalitul yatama. Mereka berpendapat bahwa ayat ini turun orang-orang itu merasa kesulitan. Orang-orang itu
itu merasa kesulitan untuk menggauli anak yatim. Maksudnya itu bergaul kepada anak yatim. Wa syaqqa 'alaihim 'azlu amwalihim an amwalihim wa 'azlu ta'amin an ta'amihim wa ifraduhum bima'ashihim wa riyashihim wa riyashihim. Mereka itu merasa berat untuk memisahkan harta mereka dari anak yatim, memisahkan makanan juga, dan memberikan nafkah dan pakaian tersendiri untuk anak yatim. Jadi itu mereka itu merasa berat untuk ya itu memisahkan hartanya, memisahkan pakaiannya juga. Mereka itu yaitu merasa berat. Maka fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Yakni ang qasdal islahi lahu wa rizqu bihim khairun min iba'alihim wa i'tizalihim. Maka Allah menurunkan ayat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Mas'alunaka 'anil yatama. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka itu lebih baik. Yakni yang berarti maksudnya itu untuk memperbaiki keadaan mereka dan bersikap lemah lembut kepada mereka daripada menjauhi mereka dan mengasingkan mereka. Qala al-Qadi rahimahullah ta'ala. Al-Qadi berkata, wa hadhihi jahalatun amman sahhat anhu wa laysa bainal ayataini ta'arudun yujibu naskhon wala hunaka tarikhun yatahaqqaqu lahu waqtan. Dan ini adalah kebodohan, maksudnya kesalahan dari orang yang menyandarkan pendapat ini kepadanya. Tidak ada pertentangan antara kedua ayat ini. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat wa yas'alunaka 'anil yatama dan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Itu tidak ada pertentangan di antara keduanya. Tidak ada pula yang menunjukkan perbedaan waktu turunnya kedua ayat tersebut. Jadi tidak ada pertentangan dalam kedua ayat ini. Wa innamal ma'na fihi annallaha naha 'an dzulmil yatimi bi malihi bi aklihi bi ghairi haqqin wa idhafatihi ila malil ghairi qasda takatsuru ila malil ghairi qasda takatsuri bihi wal istitari bimanfaatihi. Maksudnya adalah Allah melarang menzalimi anak yatim dalam hartanya dengan memakannya secara tidak sah dan mencampurkannya dengan harta orang lain dengan tujuan memperbanyak harta dan menikmati manfaatnya. Ya, yang dimaksud itu adalah itu. Dilarang menzalimi dan memakan harta anak yatim secara tidak sah. Yang bukan haknya itu tidak boleh. Fayahtamilu annahu lama sami'a dzalikan nasu aradu muba'adatal aitam
Mungkin saja ketika orang-orang mendengar larangan ini, mereka ingin menjauhi anak yatim. Wataqula ala kulli wahidin makana yaf'aluhu ma'a yatimihi min khaltil amwali ma'hum wal musyarakatu lahum fi ma'kulihim makhafatat tazaidi minhum wal atharati alaihim. Dan mereka merasa berat untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan bersama anak yatim, seperti mencampurkan makanan dan harta mereka dengan anak yatim karena mereka takut dituduh mengambil harta anak yatim. Wadzalika wa illam yakun yuqsadu fil hali mubasyarata farubbama kana atasabubu bil khalti ilaihim dan fil adati fa inna ta'arrudha lisababi ta'arudun lil musabbibi. Walhamyu awwalu ma kullahum walhamyu awwalu ma yuhma fatawaqqufu fihim wasa'alu rasulullahi anhum fa'anzalallahu hadil ayat. Meskipun pada saat itu mereka tidak berniat secara langsung untuk mengambil hak anak yatim, namun kebiasaan mencampurkan harta anak yatim dan makanannya anak yatim itu berpotensi mengarah pada pengambilan hak anak yatim secara tidak sengaja. Karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Fa'anzalallahu hadil ayat. Maka turunlah ayat ini, yas'alunaka 'anil yatam. Mereka bertanya tentang anak yatim. Al-ma'na qul lahum ya Muhammad. Maknanya katakanlah kepada mereka ya Muhammad. Al-qasdu ila islahihim li mukhalatatihim wal khair. Tujuan katakanlah ya Muhammad tadi. Tujuan untuk memperbaiki keadaan mereka adalah dengan cara bergaul bersama mereka. Itu adalah hal yang baik. Jadi tidak boleh menjauhinya, justru sebaliknya Nabi Muhammad menyuruh kita untuk berbaik kepadanya. Maaf ya agak tidak lancar karena saya juga melihat terjemahannya. Terjemahnya ini ada di depan ini, makanya agak lihat ke bawah, agak ke atas gini. Karena saya belum lancar ini membaca. Ya, lanjut. Wa idza kana aslu niyatikum ala hada fala haraja alaikum fi mukhalatatihim fi dhahiri. Jika niat kalian pada dasarnya baik, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk bergaul dengan mereka secara lahir ya. Wallahu ya'lamul mufsida biniyatihi minal muslihi biha. Allah itu mengetahui siapa niatnya buruk dan siapa yang niatnya baik. Ini kok banyak larangnya ini. Ini sudah malam, maaf ya teman-teman. Tidak apa-apa, dimati saja namanya. Karena sudah malam, banyak yang sudah terlelap ini. Saya malah mengganggu teman-teman ini. Lanjut, wa in kana.
Wallahu ya'lamul mufsida biniyatihi minal muslihi biha. Allah itu mengetahui niat baik. Wa in kana adh-dhahiru hasanan fal a'malu innama ruhuha an-niyatu wa 'ala hukmiha tambani al-ahkamu fil ibadati wa fil muamalati tatmimun. Meskipun perbuatan itu tampak baik, namun yang terpenting adalah niat. Karena Allah itu mengetahui niat kita. Niat seseorang Allah itu mengetahui. Hukum suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Baik dalam ibadah maupun muamalah. Yang penting itu niat ya. Allah itu tahu niat kita. Lihat qaulu ta'ala fa ikhwanukum. Aduh, banyak harunnya ini. Sudah berapa menit Pak? Sudah 16 ya. Oh, masih 16 ya. Masih lanjut ini, teman-teman. Ini videonya cuma 30 menit. Saya paskan lah. Nah, fa ikhwanukum. Makna fa ikhwanukum. Maka mereka adalah saudara-saudaramu. Maksud dari ikhwanukum itu apa? Dijelaskan, ma'nahu yajma'ukum nasabul islami. Maknanya yakni dipersatukan oleh ikatan Islam. Nah, yajma'ukum nasabul islami. Maknanya itu dipersatukan oleh nasab Islam. Fa innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ini sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Ad-dinu abuhum wal millatu ummuhum. Agama adalah ayah mereka dan umat adalah ibu mereka. Fahum auladu ayanin laisu bi'ullatin wala ahyafin. Mereka adalah anak-anak dari orang mulia, bukan anak-anak yang hina. Jadi anak-anak yatim itu bukan dari golongan orang-orang yang hina. Mereka adalah orang-orang yang mulia dan mereka adalah saudara kita. Allah ya Allah. Apa ini? Allah. Ada kumbang. Nih, teman. Ini ada kumbang, teman-teman. Asli, Allah. Jambut. Lanjut ya. Ada kumbang masuk. Bismillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Al-anbiya'u auladu allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi adalah anak-anak dari berbagai ibu, namun agama mereka satu. Fa-akhbara ta'ala annal yatima akhukal muslimu la tuslimhu wa la tadlimhu. Amma innaka tahkumu alaihi wa tahkumuhu idza kana hadinaka wa tahta hitnika yanfadu fi'luka alaihi wa yamdi qada'uka fihi. Allah telah menjelaskan bahwa anak yatim adalah saudaramu. Seorang muslim tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada kedzaliman dan tidak boleh menzaliminya. Sudah jelaskan ini. Namun jika kamu menjadi wali dari anak yatim, maka kamu berhak mengambil keputusan atas dirinya. Perintahmu akan dilaksanakan padanya dan keputusanmu pasti berlaku baginya. Jadi jika kamu menjadi wali anak yatim, itu kamu berhak mengambil keputusan kepada
anak yatim tersebut, kamu menyuruhnya, ya seorang yatim itu seharusnya mengikuti perintahmu. Ini sudah dijelaskan. Ini ada untuk waqad warada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu tidak ada menjawab. Bismillah, saya ulangi ya. Waqad warada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu faqala ya bani Najjar tamanuni bihaitikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah dan meminta kepada Bani Najjar untuk menjual sebidang tanah. Untuk menjual sebidang tanah kepadanya. Dan mereka berkata, ya Mbak, ya. Faqalu dan talib tamanuhu illa minallahi wa kana la yanamu tahta haitihim. Mereka berkata, kami tidak akan meminta harga. Kami tidak akan meminta harga kecuali dari Allah. Wa kana la yanamu tahta haitihim. Beliau tidak tidur di bawah dinding mereka. Takallumuhum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi batiyahi minhum idal hukmu lahum alaihi. Lalu Nabi meminta untuk menjual tanah tersebut karena mereka berhak atas tanah itu. Jadi mereka pertama itu ragu. Ya, tidak berani. Kami tidak akan memberi harga tanah ini kecuali hanya dari Allah. Lalu Nabi menjelaskan bahwa kamu boleh menjual tanah itu. Kamu boleh menjual tanah itu karena tanah itu adalah hakmu. Ini sudah dijelaskan. Karena mereka itu tidak berani untuk melakukan hal yang semena-mena gitu. Tidak berani. Akhirnya Nabi memberi keputusan itu. Dan akhirnya bisa. Mereka punya sandaran untuk menjual tanah itu. Wa hadha nasun fil mas'alati wa qad awdahnahu fi syarhil hadithi wal ahkami wa qudubil furu'i. Ini adalah dalil yang menjelaskan mengenai masalah ini dan telah kami jelaskan dalam kitab-kitab tafsir, fikih dan kitab-kitab cabang lainnya. Nah, ini sebagai dalil ya. Bisa menjadi dalil. Tasoro hada bayanan di halil aitami fil mukhalatati waraf'in dhonnati wattaqiyati an mulabasatihim. Sehingga ini menjadi penjelasan tentang keadaan anak yatim dalam pergaulan, menghilangkan kecurigaan dan kehati-hatian tentang mengambil hak mereka, dan melepaskan keraguan tentang pergaulan dengan mereka. Wa huwa hukmum mubayyinun man syaa laisa bi rafi'in li ghairihi wala murtafi'in bisiwahu. Ini adalah hukum yang jelas asal usulnya. Tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hukum lain dan tidak dibatalkan oleh hukum lain. Dan yaitu bahwa tadi awal itu kan mereka beranggapan bahwa ayat was'alunaka 'anil yatama itu menasakh ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama. Jadi ini penjelasan yang di bawah ini menjadi
menjadi dasar hukum. Yang jelas bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada pembatalan antara hukum yang ayat yas'alunaka 'anil yatama dengan ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sudah mulai qiraah ini. Ini sudah berapa menit Mas ini? Bisa tolong lihat. Kok sudah mulai qiraah ini, sudah menjelang subuh. Sudah 26 menit, alhamdulillah. Ini sudah sedikit lagi ya teman-teman. Mari kita berjuang. Walaupun kita maaf Pak dosen, maaf agak terpaksa ini Mas. Maaf sebenarnya Pak. Semoga nilai saya tidak terkurangi nih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Pak. Saya lanjut Pak ya. Majalatun. Qala ba'duhum qaulu ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sebagian orang mengatakan bahwa firman Allah ya, artinya ya, saya belum membacakan artinya dari tadi ya. Ini artinya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka memakan api dalam perut mereka dan kelak mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Nah, ayat ini adalah wa'idun, adalah ayat ancaman. Ya, wal wa'idu la yadkhuluhu naskun, dan ayat ancaman itu tidak bisa dinaskhkan. Walaupun sudah qiraah kita tetap lanjut, teman-teman. Wah. Munabihatun. Qauluhu innal wa'ida la yadkhuluhu nasku kalamin. Rawahu wa ma wa'ahu wa hiya mas'alatun min qawaidil aqaidi audimatun ikhtalafan nasu fiha. Sebagian orang mengatakan, pernyataan yang membingungkan ini, perkataan bahwa ancaman itu tidak bisa dinaskhkan. Ini ada penjelasan di Munabihah ini. Bahwa ancaman itu tidak bisa dinaskhkan adalah sebuah masalah besar dalam kaidah-kaidah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama. Yang tadi wal wa'idu la yadkhuluhu naskhun. Ini banyak diperdebatkan. Faminhum man qala innal wa'da muhkamun kama annal wa'ida mubramun. Faminhum man qala innal wa'da muhkamun kama annal wa'ida mubramun. Bagian mereka mengatakan bahwa ya Allah kumbang, tolong jangan mengganggu. Lanjut ya. Janji itu pasti, sebagaimana ancaman itu pasti. Sementara yang lain mengatakan bahwa ancaman bisa saja gugur maknanya, sedangkan janji tidak ada cara untuk mengubah hukumnya. Faminhum man qala innal wa'da mukamun kama annal wa'ida mabrumun. Wa minhum man qala innal wa'ida qad yasqutu ma'nahu wal wa'du la sabila ila taghyiri hukmihi. Ya, ini. Sedangkan janji tidak ada cara mengubah hukumnya. Ini berdasarkan kepercayaan pada kedermawanan dan karunia Allah serta kebiasaan orang-orang Arab dan para dermawan mereka. Al-Quran pun telah turun dan seorang penyair berkata, "Inni idza aw'atuhu di akhlifa i'adi wa unjiru maw'idi." Jika aku ini perkataan syair ya ini. Jika aku berjanji kepadamu atau berjanji kepadamu, maka aku akan melanggar janjiku dan menepati
janjiku. Bingung kan? Sama saya juga bingung gitu. Ini ada penjelasannya. Santai teman-teman. Nah, tadi kan penjelasan bingung kan antara al-wa'idu itu ancaman itu tidak bisa diubah, tapi ada yang mengatakan wa'id itu bisa diubah karena kedermawanan Allah. Tapi ada yang mengatakan yang pasti itu hanya janji Allah. Ini qaul yang lebih sahih. Wasahihu annal wa'ida wal wa'da min anwa'il kalami la yatatarraqu ila idhamihi ikhtiramun wala budda min nufudihima ma'an. Dan yang benar adalah bahwa ancaman wa'id dan janji wa'dun adalah jenis-jenis kalimat yang tidak dapat diubah-ubah atau dibatalkan. Keduanya pasti terjadi. Nah, lakinna ada lakinna, namun lakinna aktsarun nasi lam yafhamu anha annal wa'da haitsu jaa muhkamun wal wa'ida mutasyabihun bainahul muhkamu. Namun kebanyakan orang tidak memahami hal ini dengan benar. Mereka menganggap bahwa janji itu pasti, sedangkan ancaman itu bersifat relatif dan bisa saja tidak terjadi. Padahal ayat yang paling tegas, ya, wa ayatul ahkami utma qauluhu ta'ala. Sedangkan padahal ayat yang paling tegas tentang hal ini adalah firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa yang lain. Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Waqad tataba'ana al-ay fi kitabi muskilina bil bayani wa innahu la ayata fil wa'idi illa muhtalimatun muhtalimatun bayanaha fi ghairiha wa fi ma uyinat sunnata wa fi ma uyinati sunnatu as-sahihatu fiha. Ini kita telah meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman dalam kitab-kitab tafsir dan kita menemukan bahwa setiap ancaman selalu memiliki penjelasan lebih lanjut dalam ayat lain atau dalam hadis yang sahih. Bahwa sudah diteliti bahwa setiap ancaman itu ada alasan lain. Ada alasan lain dalam ancaman tersebut. Lanjut. Wa hadza kulluhu innama huwa fil aqaidi allati la yadkhuluha tabdilun. Nah, hal ini berlaku untuk masalah akidah yang tidak dapat diubah. Jadi yang dari ancaman itu tidak dapat dirubah kecuali dalam hal akidah. Nah, ini kita sudah menemukan titik terangnya bahwa yang tidak bisa dirubah dari ancaman itu adalah dari hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Wa ammal ahkamu fil af'ali fa innal wa'ida yaridu ala al-fi'li al-muharrami thumma yarfa'u Allahu at-tahrima bihaqqi dzalikal fi'li. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan halal perbuatan itu
Maka sesungguhnya al-wa'id, ancaman itu datang kepada perbuatan yang diharamkan. Kemudian Allah mengangkat keharaman dari perbuatan tersebut dengan alasan yang terkait dengan perbuatan itu, dengan dihalalkannya perbuatan tersebut. Jadi ada hal-hal yang kemungkinan bisa saja hal itu bisa jadi halal jika Allah berkehendak. Ntar ada penjelasan lain mengenai ini. Sudah 36. Oh, lanjut saja ya, sudah 36 menit. Ini sedikit lagi ya. Sabar penonton. Mari kita bertahan sedikit lagi. Bismillah. Bihaqi dalika dalikal fi'li bi ibahatihi. Fayadhabul wa'idu bidhabil wasfi alladhi tarattaba alaihi minat tahrim. Maka ancaman akan hilang seiring dengan hilangnya sifat keharaman yang melekat padanya. Hal ini jelas terlihat dalam hal pengajaran dan pembelajaran. Ntar bisa dilihat di kitab-kitab lain ya tentang masalah ini ya. Wal wa'idu fi hadil ayati innama tarattaba ala akli malil yatimi al mamnu'i. Ancaman dalam ayat tentang memakan harta anak yatim berlaku karena perbuatan tersebut dilarang. Nah ini ya, yang tadi. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Ini itu adalah perbuatan yang dilarang, untuk memakan harta anak yatim. Walaysa yamtani'u aqlan ayyakuna mubahan fayartafi'u anhu ma ta'allaqa bihi minal wa'id. Akan tetapi namun secara akal tidak mustahil perbuatan tersebut dihalalkan, maka ancamannya pun akan hilang. Ya, tidak mustahil ini. Ya, kan bisa saja Allah mencabut tentang ayat itu, tapi ya kemungkinan tidak kan ya. Wa inna ma alimnahu. Wa innam ini dijelaskan ini. Wa inna ma alimna dzalika bil qita'i an-nasfi bi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, masyaallah. Ini pemirsanya hanya tertinggal satu ini yang masih menyala ini. Semuanya sudah tidur. Nah, wa il iqadil ijma'i ala baqa'i tahrimi akli malil yatimi ma baqiya baqa'al wa'idi alaihi. Akan tetapi kita mengetahui bahwa hukum mencuri harta anak yatim tetap haram dan ancamannya tetap berlaku karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan hukum. Tidak ada perubahan hukum tersebut setelah wafatnya Nabi dan seluruh umat sepakat bahwa hukum tersebut tetap berlaku. Nah, jadi sudah jelas ancaman ini tetap berlaku karena tidak ada dalil lain yang mencabut ancaman tersebut. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab, walaupun agak terpingkal-pingkal dalam penjelasan, dalam perkataan saya ya. Alhamdulillah sudah memenuhi 30 menit alhamdulillah ini ya. Maaf ya teman-teman jika ada yang menonton video ini, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga baru belajar. Jika ada hal-hal yang
salah dalam penjelasan saya tadi bisa dituliskan di kolom komentar sebagai pembelajaran saya, biar saya itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Andi yang sudah memberikan tugas ini dan saya semangat menjalankan tugas ini Pak Andi. Ini sudah takrim mau adzan Pak Andi. Sehat-sehat Pak Andi. Semoga sampean melihat video ini sampai akhir. Ya Allah. Semoga jenengan melihat video ini sampai akhir. Semoga jenengan juga tidak tertawa dengan penampilan saya. Cukup sekian dari pembuatan video ini. Saya ulangi lagi, jika ada salah penuturan kata dan perkataan yang tidak baik, kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang retak. Yang menunjukkan retak itu adalah gading. Kamu doang. Maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, selesai Pak Adi.